Selamat pagi menjelang siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang proyek satu, tepatnya di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah satu. Boleh di next? Oke. Nah, dari kelompok 5 ini terdiri dari saya, Rebecca, ada Karin, dan juga Manuela, serta Boy Karelius. Boleh di next? Nah, dalam mengerjakan proyek pertama, langkah pertama yang kita lakukan itu adalah membuat inventory card-nya. Nah, untuk inventory card itu udah diajarin ketika semester satu. Dan sebenarnya ini tuh tinggal masukin data-datanya aja. Nah, ada langkah yang lebih sulit yaitu di bagian tepatnya tanggal 20 Februari di bagian menentukan CLGS-nya. Nah, untuk menentukan CLGS-nya itu, karena ini metode FIFO, first in, first out, maka itu barang yang pertama kali masuk, itu barang yang pertama kali keluar. Nah, barang yang pertama kali masuknya itu adalah di tanggal 1 Januari, sebanyak 50 unit dengan harga 100 dengan total 5.000. Nah, karena di soal itu ada sekitar 100 barang yang terjual, itu maka kita taruh yang pertama dulu, barang yang pertama kali masuk dan itu yang bakal keluar dan bakal terjual. Terus selanjutnya itu ada di tanggal 2 Januari sebanyak 200. Nah, karena kita itu sisanya perlu 50 doang, maka hanya kita taruh 50 saja dengan harga di tanggal 2 Januari itu sebesar 120 dan juga dengan total 6.000. Nah, em, setelah ini setelah menentukan COGS-nya, maka kita menentukan sisa-sisa dari inventory yang tersedia. Nah, em, karena 50-nya tadi udah habis, maka turun ke 200 dan terus tadi sudah habis 50 maka dari 150 dan diikuti dengan tanggal-tanggal selanjutnya. Boleh di next? Oke, untuk permasalahan general journal itu udah dipelajari juga di semester satu. Ini adalah general ini adalah jurnal umum. Nah, di soal itu diketahui bahwa pre-pattern-nya itu sebesar 15.000 dan case-nya itu adalah sebesar 15.000 juga. Nah, dalam menentukan jurnal ini, itu tuh kita perlu mengetahui klasifikasi mana itu aktiva, mana itu pasiva, mana itu aset, equity, dan juga liability, seperti itu. Boleh next? Oke, nah di general ledger ini juga kita sebenarnya udah pelajari di semester satu dan izinkan saya untuk mengulangi bahwa general ledger ini sebenarnya hanya ada satu dan tidak ada di yang lain. Nah, untuk membuat general ledger itu kita eh, bisa memasukin data-data transaksi yang ada di general journal, di neraca saldo, di adjustment, dan lain sebagainya. Nah, aku kasih contoh di akun cash, itu di tanggal 1 bulan 1 terjadi pembelian sebesar 15.000 dan selanjutnya juga terjadi transaksi menggunakan cash dan akhirnya itu ada total balance sebesar 11.000 seperti itu. Boleh di next? Next lagi. Next. Oh, oke, stop, stop. Di trial balance. Nah, untuk trial balance, ini itu, ya, kita tinggal memasukkan data atau akun-akun yang ada di general ledger ke trial balance, seperti itu. Demikian. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Manuela. Dipersilakan. Oke, terima kasih Rebecca. Boleh di next, Boy? Baik, saya akan menjelaskan bagian adjusting entry. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, adjusting entry itu dibuat untuk menyesuaikan saldo akun agar mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya. Di sini kita bisa lihat sendiri adjusting dari PT Happy. Baik, saya akan menjelaskan dari bagian office supplies expense. Em, dari mana sih dapatnya 1.800 ini? Karena persediaan kantor yang tersisa itu sebesar 200. Maka
2.000 dikurang 200 tuh jadi 1.800 sehingga persediaan kantor yang sudah terpakai itu sebesar 1.800. Untuk bagian unearned revenue atau salaries pada salaries revenue itu 4.000. Bagaimana dapat 4.000 itu awalnya diketahui bahwa perusahaan itu menjual laptop sebesar 8.000. Namun pada saat penyesuaian perusahaan hanya mengirim 50%, maka 8.000 dikali 50 itu 50% tuh jadi 4.000. Sehingga total adjusting entry-nya itu 18.660 rupiah. Boleh di next, Boy. Pada bagian adjusting trial balance, ini kita tinggal masukkan tinggal kita masukkan akun-akun yang sudah kita sesuaikan, dan juga laporan ini menyediakan ya daf- laporan ini sudah menyediakan daftar saldo yang sudah dilakukan penyesuaian. Jadi kita tinggal masuk-masukkan aja dari trial balance dan juga adjusting entry-nya. Boleh di next. Oke, bagian ini saya serahkan kepada rekan saya Boy Karelius. Baik, sekarang kita masuk ke income statement. Setelah kita lakukan tadi adjusted trial balance, sekarang kita masuk ke income statement, di mana kita memerlukan revenue dan expense. Berikut, setelah kita memasukkan sales revenue-nya, maka kita akan mengkurangkan dengan COGS yang tadi, yang ada di inventory. Setelah dikurangkan, maka akan menghasilkan gross profit. Maka totalnya adalah 51.000. Kemudian expense, kita mentotalkan semua akun-akun expense. Kemudian setelah dapat totalnya, maka kita akan kurangkan revenue dengan expense yang akan menghasilkan net income, yaitu sebesar 26.340. Kemudian masuk ke return on earning, di mana return on earning ini eh, terdiri dari tiga akun. Yang pertama yaitu beginning return earning, ditambah eh, share capital jika ada. Kemudian akan dikurangkan dengan dividen, di mana totalnya ada 70.200. Kemudian net income yang kita dapat tadi ditambahkan dengan hasil pengurangan antara beginning dengan dividen yang menghasilkan ending return earning-nya sebesar 96.540. Kemudian ada statement of financial position atau biasa kita sebut dengan balance sheet. Kemudian untuk statement of financial position ini kita memerlukan tiga akun besar, yaitu aset yang terdiri dari current asset dan fixed asset. Kemudian ada liabilities di mana terdiri dari dua juga, yaitu current liability atau short term liability. Kemudian non current liability atau juga long term liability. Kemudian ada equity, di mana untuk mendapatkan balance ini totalin semua asetnya yaitu sebesar 124.100. Kemudian liability-nya, total liability ditambah dengan total equity-nya menghasilkan 124.100, di mana hasilnya sama-sama balance. Kemudian untuk closing entry akan dijelaskan oleh rekan saya, Karin. Oke, berikutnya itu ada closing entry dari PT Happy. Nah, apa sih closing entries itu? Closing entries itu atau jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat di akhir periode akuntansi yang bertujuan untuk menutup akun-akun nominal seperti pendapatan, beban, dan prive kalau ada di perusahaan jasa. Nah, itu bertujuan untuk menolkan saldo pada tiga-tiga akun di atas agar tidak tercampur di periode berikutnya, yaitu karena kan kita tuh bertujuan untuk menutup di akhir periode ya. Jadi kita harus kayak
membalikan posisinya yang posisi awalnya di saldo normalnya di debit, nah itu kita harus membalikan posisinya ke kredit agar saldo-saldo tertentu itu menjadi nol. Nah, itu ada yang pertama itu adalah sales revenue pada income summary atau ikhtisar laba rugi sebanyak 74.000. Yang kedua ada income summary pada expense yaitu salaries expense, office supply expense, depreciation expense, vehicle, rent expense, dan interest expense yang bernilai 24.660. Berikutnya yaitu income summary pada COGS sejumlah 23.000. Dan yang terakhir yaitu income summary pada retainer earnings yang berjumlah 26.340 dan menghasilkan totalnya sebanyak 148.000. Next. Nah, kemudian ada post-closing trial balance. Nah, post-closing trial balance ini merupakan daftar saldo akun-akun yang masih tersisa pada saat jurnal penutup dilakukan. Kayak akun real yaitu ada aset, kewajiban, dan modal. Itu tuh akunnya ada cash sebanyak 11.000, account receivable sebanyak 31.200, inventory 20.000, office supplies 200, prepaid rent 3.000, vehicle 20.000, Bank Mandiri 40.000, eh dan seterusnya. Oh, di posisi kredit atau accumulated depreciation vehicle, account payable, notes received, note payable, salaries payable, unearned revenue, interest payable, bank payable, share capital, dan terakhir itu retained earnings yang berjumlah 125.400. Oke, mungkin selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator Rebecca. Oke. Teman-teman sekalian ada yang ingin ditambahin lagi? Ada yang mau ditambahin lagi? Mungkin? Mungkin tidak ada lagi. Oke. Eh, aku izin tarik kesimpulan, boleh? Boleh? Oke. Terima kasih sebentar ya. Oke. Jadi dimulai dari inventory card sampai general journal dan juga general ledger sampai ke post closing trial balance itu tuh saling berhubungan ya teman-teman. Bener nggak? Benar. Benar, karena itu semua yang kita presentasi itu termasuk ke dalam siklus akuntansi. Iya, gitu. eh Mungkin dari aku tuh paling di sini itu diperhatiin cara kita ngejurnal di awalnya, terus sampai kayak sampai harus benar-benar bener lah gitu. Teman-teman sekalian ada yang mau ditambahin lagi? Cukup? Oke. Em, Cukup sekian presentasi dari kami kelompok kelima. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami mohon demikian. Selamat siang dan terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih.